Hani. Jadi di sini aku mau menyampaikan materi tentang jabatan Kristus sebagai raja. Nah, sebelumnya kamu kira-kira pernah nggak sih mendengar apa sih itu istilah raja? Pernah. Menurut kamu raja itu apa? Raja itu pemimpin suatu kerajaan. Ya benar. Raja itu adalah seorang penguasa tertinggi di suatu kerajaan. Nah biasanya tuh gelar raja itu diperoleh secara warisan atau secara turun-temurun gitu. Nah raja itu juga memiliki wewenang untuk mengepalai atau memerintah dari suatu kerajaan. Jadi benar yang dibilang Hani tadi. Nah mungkin kamu juga pernah mendengar kayak apa Tuhan Yesus tuh punya jabatan sebagai seorang raja. Pernah. Nah, mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Di sini kita akan lihat di kitab Matius 1 ayat 1. Nah, di kitab Matius 1 ayat 1 di sini kan dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, mungkin di sini kita timbul pertanyaan gitu kan. Kenapa kok silsilah Yesus itu dalam Injil Matius dimulai dari Abraham dan bukan Adam seperti di catatan Lukas? Padahal kan awal mula penciptaan itu kan Adam kan yang pertama diciptakan. Kenapa di sini disebutkan anak Daud gitu? Anak Daud dulu yang disebutkan. Padahal di sini kita tahu Abraham itu yang lebih tua daripada Daud. Nah, kata anak Abraham di sini itu menekankan pada hubungan Yesus dengan Abraham, yaitu penggenapan janji Abraham oleh Yesus. Kamu masih ingat kan kayak Tuhan Allah tuh pernah memberikan janji kepada Abraham. Nah, Abraham itu kan nenek moyang bangsa Israel dan Abraham ini membuat perjanjian dengan Allah. Di sini kita bisa lihat kitabnya di Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Mungkin kan bisa gantian bacain. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, dari kitab Kejadian 12 ayat 2 sampai 3 ini bangsa Israel itu dikatakan sebagai keturunan Abraham. Nah, keturunan Abraham ini akan dikuduskan atau dipisahkan untuk menjadi umat Allah gitu. Jadi karena perjanjian itu mereka mempunyai suatu keistimewaan gitu untuk menjadi umat Allah. Lalu di Kejadian 12 yang ayat ketiga tadi itu Abraham akan menjadi bapa bagi banyak bangsa dan melalui dirinya yaitu Abraham semua bangsa itu akan mendapatkan berkat melalui keturunan Abraham tadi. Jadi sebagai penggenapan maka melalui Kristus semua bangsa itu akan mendapat berkat. Keyakinan dan pengharapan yang teguh akan kerajaan Allah yang kekal dan ketundukan pada otoritas Kristus sebagai Raja, di mana kita adalah anak-anaknya, memberikan ketenangan dan keteguhan dalam menghadapi berbagai persoalan dari tantangan hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini.